Kompas TV dan melaporkan kebakaran terjadi di Gedung Bapenda Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Petojo, Jakarta Pusat. Dan saudara, kami sempat memastikan kepada saksi mata yang menyebut kebakaran di Gedung Bapenda DKI Jakarta dipicu percikan api dari bagian tengah gedung pada pukul setengah 10 malam. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat ke bagian gedung lainnya. Dari agak gedung di tengah, dari percikan sekitar jam setengah 10. Cuman karena ini dindingnya berlapis agak plastik, jadi hingga merambat cepat naik ke atas dia. Cuman saat ini kan udah dipadamkan dengan dinas pemadam kebakaran. Itu jam berapa Pak api terlihat? Setengah 10, sekitar setengah 10. Setengah 10 itu pas awal berapa menit Pak hingga pemadam kebakaran datang? Untuk mobil dinas pemadam kebakaran sih sungguh cepat ya, kurang lebih sekitar 15 menit sudah datang. Cuman setengah jam kemudian mobil drone untuk yang naik ke atas itu lebih cepat untuk memadamkan apinya. Jadi proses pemadaman tidak hanya dari bawah saja Pak ya? Iya, jadi pemadaman mulai dari atas hingga ke bawah. Kebetulan di sampingnya kan ada pom bensin, jadi cepat respon untuk pemadam kebakarannya. Kalau saat pas kebakaran ini terjadi Pak, apa ada suara ledakan atau seperti apa? Enggak, hanya percikan aja. Percikan aja. Untuk situasi di sekitar ini asap apa betul? Sungguh asap. Asapnya sangat lebat ya, karena gedungnya kan berlapis plastik gitu loh. Kalau untuk di sekitar sini apakah air aman Pak? Alhamdulillah, kebetulan di samping gedung ini kita berdampingan dengan kali gitu. Jadi untuk suplai air dari dinas pembakaran aman. Kalau dilihat Pak pas awal apakah ada karyawan ataupun orang yang kantor keluar? Kalau untuk karyawan kemungkinan ada, karena kan ini bertepatan dengan hari Jumat ya. Cuman untuk posisi banyak enggaknya saya kurang paham gitu loh. Karena tadi tidak terlalu mendekat karena apinya sangat gede sekali di awalnya. Saudara, gambar terkini kami kembali tampilkan kepada Anda yang diambil oleh pilot drone Kompas TV, Muhammad Andika Pratama dan juga Hanil Revelino. Tampak api terus membesar, saudara. Tadi sempat disebutkan bahwa diduga muncul pertama kali api pada lantai 10 atau 11 pada dua lantai tersebut, dan dilaporkan oleh warga sekitar yang melihat adanya titik merah dari gedung Bapenda Jakarta ini pada pukul 21.30 atau setengah 10 waktu Indonesia Barat. Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa kebakaran material yang tadinya ada di dalam gedung ini ikut luruh turun ke bawah, dan ini memang tadi dari laporan jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung di sana, diduga merupakan bahan yang mudah terbakar seperti kertas, dokumen-dokumen yang ada di dalam gedung Bapenda. Saudara, selain itu tadi juga sempat disebutkan oleh salah satu saksi yang kami berhasil wawancarai bahwa gedung ini memang cukup membuat api, material yang ada di dalam gedung ini juga cukup membuat api dapat merambat dengan cepat karena memang gedung ini dilapisi oleh bahan plastik. Dan kami tampilkan sekarang ada dua sisi visual kebakaran, yang satu dari atas kita bisa lihat dan yang satu dari bawah. Ini menunjukkan bahwa pemadaman masih dilakukan, sprinkle air juga itu yang akan kami kemudian tunggu untuk konfirmasinya apakah ada sprinkle otomatis di dalam gedung. Namun dari luar gedung sendiri, Dinas Gul Karmat Jakarta Pemadam Kebakaran terus berupaya memadamkan api melalui skylift yang memang menyasar pada lantai-lantai tinggi, begitu pula dengan Bronto yang sudah diturunkan tadi pada pukul 10 malam, sejak 10 malam. Dan tadi memang api sempat mengecil, saudara, namun sekarang kita bisa lihat bahwa api kemudian merambat ke beberapa bagian gedung lainnya, ke lantai-lantai lainnya. Dan kalau kita lihat di sini bukan hanya di lantai 10 tempat api diduga pertama kali muncul, tapi juga pada atap. Di sini ada serpihan-serpihan kaca yang kemudian juga turun bersama dengan sisa bakaran dari api yang ada di atas gedung.
Saudara, kemudian ini merupakan imbauan yang memang diberikan langsung oleh pihak kepolisian di sana yang berjaga untuk menghindari Jalan Abdul Muiz, karena Jalan Abdul Muiz kemudian diharapkan dapat disterilisasi untuk memudahkan mobilisasi dari pemadam kebakaran. Begitu pula tadi pihak kepolisian meminta masyarakat di sekitar Jalan Abdul Muiz, utamanya yang dekat, masyarakat yang tinggal di dekat atau beraktivitas di dekat gedung Bapenda untuk dapat menghindari lokasi sampai api berhasil dipadamkan. Kalau kita lihat di sini saudara, dari kronologi dimulai pada pukul 21.30 sampai sekarang 23:28, ini berarti sudah hampir 2 jam bulat pemadaman dilakukan sejak pertama kali diterima laporan adanya kebakaran di gedung Bapenda melalui layanan langsung laporan kebakaran, dan hingga saat ini masih pula kita nantikan untuk statement resmi terkait dengan kronologi kejadian, begitu pula dengan upaya pemadaman dan apakah akan ada eskalasi upaya pemadaman ini dari 3 pihak, yakni pertama BPBD Jakarta, dan kedua dari Dinas Gulkarmat Jakarta, dan yang terakhir dari Kepala Bapenda Jakarta, yang memang kemudian ini penting untuk disoroti apakah ada aktivitas di gedung pada hari ini sebagaimana memang telah diterapkan untuk seluruh ASN maupun pegawai sipil dari DKI Jakarta ini. Kemudian beberapa lini ini diminta untuk bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Nah, ini kemudian yang akan membuat kronologi begitu pula penyebab kebakaran ini semakin mudah nanti diungkap. Saudara, untuk sekarang masih kita pastikan bersama dan masih ditunggu informasi lebih lanjut soal penyebab kebakaran dan apakah benar kebakaran ini muncul dari lantai 10 atau 11 dari gedung Bapenda Jakarta. Dilaporkan pula tadi dari pandangan mata jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Jalan Abdul Muiz bahwa lebih dari 10 unit mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan, dan dari laporan langsung yang kami terima dari Siaga, layanan Siaga ini 20 mobil kebakaran telah diturunkan hingga saat ini. Tentunya jika nantinya kebakaran terus meluas di beberapa titik lainnya gedung, eskalasi pemadaman harus dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dan bukan hanya Skylift tadi disebutkan, eskalasi juga telah dilakukan oleh pemadam kebakaran melalui pemadaman dari dalam gedung. Sehingga tadi disebutkan pula terdapat beberapa petugas pemadam kebakaran yang menggunakan seragam lengkap untuk masuk ke dalam gedung dan melakukan pemadaman dari dalam. Dari sisi sebelah kiri, visual yang kami tampilkan saudara, terlihat memang Bronto telah kerahkan, dan tadi Skylift juga telah digunakan ini sebelah kiri kalau kita lihat, dan dari bawah mobil pemadam kebakaran ini masih berupaya untuk memadamkan api yang sudah mulai turun, dan terutama dari api yang ikut terbawa dari reruntuhan di lantai atas ke dasar. Dan disebutkan pula, dideskripsikan dengan jelas tadi oleh jurnalis Kompas TV bahwa ada SPBU yang berdekatan dengan gedung Bapenda Jakarta, yang ini kemudian menjadi sorotan juga menjadi fokus utama pemadaman karena memang api harus kemudian dipadamkan sebelum mendekati SPBU yang kita ketahui bersama bahwa SPBU memiliki bahan bakar minyak yang sangat rentan, berisiko sekali untuk memperluas, begitu pula dengan melebarkan api. Namun tentunya kita berharap bahwa pemadaman dapat dilakukan secara komprehensif. Di sini pemadaman juga dapat dilakukan dengan cepat dan siaga oleh petugas pemadam. Saudara, ini tampilan drone di sudut gedung yang dimana kita bisa lihat api masih berkobar begitu besar di lantai atas. Kalau kita lihat ini cukup berdekatan dengan lantai dasar, dan si material dari dalam gedung ikut luruh ke bawah. Saudara, untuk penambahan atau mungkin eskalasi pemadam kebakaran terkait dengan pemadaman api di gedung Bapenda Jakarta ini, kami akan meminta kembali update terkini dari jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Junedi Saputra yang melaporkan langsung dari Jalan Abdul Muiz. Ini tampak memang di jarak aman ini. Eril, dari pandangan Anda, apakah api sudah mulai padam? Kalau kita lihat bersama di sini di sisi gedung yang lebih sempit seperti itu yang menghadap ke jalanan, ini tampaknya masih berkobar, namun di sebelah kanan ini sudah mulai padam, tidak seperti sebelumnya, Eril.
dapat Anda jelaskan eskalasi pemadaman di sana? Baik saudara, kami akan kembali menghubungi Ariel Wiranata yang berada di sana, dan tentunya dari visual yang kami tayangkan kepada Anda saudara yang dapat Anda saksikan, di sini api ini memang cukup dinamis dan terlihat kebakaran ini tadi sempat padam dan sempat kembali akhirnya berkobar kembali pada pukul 10 hingga pukul 11 dan sekarang sudah hampir memasuki pukul 12 malam saudara, dan ini juga menjadi tantangan bagi para pemadam kebakaran untuk kemudian terus siaga meski api menunjukkan ada tanda-tanda pemadaman lebih signifikan, namun air terus disemprotkan masuk ke dalam gedung. Dan kalau kita lihat bersama, pemadaman sekarang dilakukan pada api yang berkobar begitu kuat tadi di bagian gedung yang mengarah ke jalan. Namun untuk api yang ada di sebelah gedung sebelah kanan ini masih kemudian nanti akan diproses. Tadi sempat disebutkan untuk bagian sisi sebelah kanan ini kemudian pemadaman ini difokuskan pada reruntuhan yang ikut jatuh ke bawah supaya menghindari kebakaran ikut tercipta dari bawah gedung. Dan saudara, kalau kita lihat di sana semprotan air terus menerus dilakukan di sisi depan gedung, dan kita bisa lihat api memang berkurang. Api memang sudah berkurang, namun di sana pemadam kebakaran terus melakukan penyemprotan air. Dan Ariel sekarang sudah kembali terhubung. Ariel, dapat Anda kembali jelaskan bagaimana terkait dengan pemadaman api di sana sampai sekarang? Edwin, api masih berkobar pada titik lantai atas, dan selain itu juga bahwa saat ini untuk unit dari drone atau skylift ini digunakan, Edwin, sebanyak lebih dari satu skylift ini. Namun yang terlihat jelas untuk skylift ini tepat berada di sisi bagian dari kanan gedung atau tepat di sisi SPBU yang berada di sisi gedung. Ini untuk menyiram api yang berada di lantai atas karena memang masih terlihat adanya asap dan kobaran. Selain itu juga ini untuk memudahkan dari pemadaman yang berada di sisi dekat dengan kaca pada sisi bagian kanan. Karena memang jika dilihat api saat ini terbakar pada sisi bagian depan dan juga kanan gedung, Edwin. Dan selain itu juga pada beberapa menit lalu kami masih melihat dari personil pemadam yang memasuki dari area gedung yang berada di Jalan Abdul Muiz atau gedung Papenda ini. Dan kemudian untuk personil ataupun unit yang dikerahkan ini, sementara informasi yang kami dapatkan sebanyak 20 unit kendaraan yang diturunkan dan 100 personil. Namun sejak dari tadi pun kami masih mendengar adanya dari mobil pemadam atau sirene pemadam yang berdatangan. Kemudian juga di sekitaran lokasi pun ini dari polisi sudah melakukan sterilisasi untuk menjauhkan dari area aman agar warga tidak ada yang mendekat, karena memang jika pada beberapa menit setelah kebakaran ini masih banyak warga yang menonton di sekitaran. Namun saat ini warga sudah mulai disterilkan atau dipindahkan ke titik yang aman, Edwin, agar tidak menghambat dari akses petugas pemadam. Karena memang jika kita lihat pun ini di lokasi selang pemadam pun ini banyak dan diarahkan kepada kali yang berada di depan sisi gedung atau seberang jalan Abdul Muiz ini, Edwin. Dan kemudian juga bahwa hingga saat ini masih terlihat adanya material seperti dokumen-dokumen yang terbakar ini jatuh dari atas, Edwin. Bahkan kaca-kaca pun ini yang terbakar pun jatuh dari atas dan terdengar suara ada percikan dari bakaran tersebut, Edwin. Bahkan dari area lantai yang tidak terbakar pun ini terlihat juga didinginkan oleh pemadam agar tidak adanya perempetan api, Edwin. Area bawah pun dari dokumen yang banyak yang terjatuh akibat terbakarnya api yang berada di lantai atas, Edwin. Ini disiapkan
dari tim yang berada di bawah untuk melakukan pemadaman terhadap dokumen ataupun material yang jatuh. Karena memang jika kita melihat, Edwin, di sekitar lokasi ini pun terdapat SPBU tepat berada di sebelah kanannya, Edwin. Dan banyak lebih dari 2 kendaraan pemadam kebakaran pun ini disiagakan di sekitaran area lokasi, bahkan di atas bangunan ataupun ruko 2 lantai yang berada di SPBU pun ini ada petugas yang bersiap untuk memadamkan jika waktu-waktu adanya material api yang terjatuh. Karena memang jika melihat sejak tadi ini api masih membakar di lantai atas dan material pun ini masih terjatuh. Dan tentu saja, Edwin, nantinya kita akan konfirmasi penyebab dari kebakaran tersebut dan juga material apa yang membuat api masih berkobar hingga saat ini. Dan terlihat juga ini salah satu unit KLS juga ini sudah digerakkan kembali. Dan nantinya kita akan lihat apakah ini akan diperbantukan untuk pada sisi bagian depan atau seperti apa, Edwin. Baik, Eril, tadi sempat Anda sebutkan bahwa memang SPBU berdekatan, jadi itu yang menjadi fokus. Dan Eril, apakah ada tantangan khusus yang memang dihadapi oleh petugas Gulkarmat di sana? Karena kita ketahui bersama memang jalan di samping kanan gedung ini, dari gedung menuju ke SPBU ini cukup kecil. Apakah ada dari alat Bronto, armada Bronto atau armada Skalif ini bisa masuk ke jalan tersebut? Ya, Edwin, jika dapat dilihat dari layar kaca bahwa salah satu unit Bronto pun ini digunakan, Edwin. Ini cukup tinggi, alat skelisnya tentu saja ini untuk mengakses lebih dari 10 lantai, sehingga ini membantu pemadaman yang terproses dari atas gedung. Bahkan ini tidak hanya dari luar saja, melainkan dari dalam pun ini dilakukan pemadaman. Ini terlihat, Edwin, adanya bantuan seperti laser yang menyinari pada titik-titik tertentu ini, Edwin, dan dilakukan pemadaman dari Bronto tersebut. Mungkin ini menunjukkan bahwa titik tersebut yang akan dilakukan pemadaman terlebih dahulu dari alat Bronto. Namun tentu saja kita akan konfirmasi kembali, Edwin, titik mana yang dilakukan pemadaman hingga saat ini, karena memang informasi yang kami terima sebelumnya bahwa kebakaran ini terjadi di sekitar area lantai 10. Dan tentunya kami masih menunggu dari pernyataan resmi petugas yang melakukan pemadaman saat ini, Edwin. Namun sekitaran lokasi pun masih dilakukan pemadaman, dan selain itu juga area sekitar gedung pun ini dilakukan penyiraman ataupun dilakukan pendinginan agar dokumen-dokumen yang terjatuh dari atas ini tidak terbakar di bawah, karena area ini cukup dekat dengan SPBU, Edwin. Baik, Eril. Eril, apakah tadi selain saksi yang ada di sana warga sekitar, apakah ada staf security atau mungkin staf dari Bapenda Jakarta yang masih berkegiatan di sekitar lokasi yang mungkin kemudian bisa ditanyakan terkait dengan aktivitas di dalam gedung Bapenda Jakarta pada hari Jumat ini? Edwin, tadi kami sudah mencoba untuk bertanya, namun informasi sementara bahwa mereka masih fokus terhadap proses pemadaman terlebih dahulu, Edwin. Karena hingga saat ini api masih terlihat pada lantai atas di gedung Bapenda ini, Edwin, sehingga masih memfokuskan terhadap proses pemadaman terlebih dahulu untuk saat ini, Edwin. Jika kita melihat bahwa pemadaman ini sudah berlangsung sejak pukul 11:30 malam tadi, Edwin, dan saat ini sudah 11:30 malam. Sudah lebih dari 3 jam proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas, yang dimana diperkirakan ini sekitar lebih dari 20 unit kendaraan diturunkan dan lebih dari 100 personil ikut memadamkan api yang terbakar di gedung Bapenda ini, Edwin. Dan tentunya juga untuk petugas selain dari pemadam seperti medis, ini kami melihat disiagakan di sekitar lokasi, dan kemudian juga dari polisi melakukan sterilisasi di sekitar, dan diturunkan seperti water cannon untuk melakukan pendinginan ataupun siaga di sekitar lokasi, Edwin. Namun tentu saja yang melakukan pemadaman hingga saat ini masih difokuskan terhadap pemadam menggunakan unit dari kendaraan yang sudah disiapkan seperti mulai unit Bronto Skalif, kemudian juga pemadam yang sudah memasuki area gedung dengan dilengkapi perlengkapan oksigen dan pemadam lainnya, Edwin. Karena memang jika kita melihat ini berada di lantai atas, sehingga yang dapat terlihat sulit dijangkau pada sisi-sisi tertentu, dan digunakanlah Skalif seperti Bronto untuk memadamkan
agar api cepat padam. Edwin. Baik, Eril, saya ingin bertanya terkait dengan jarak dari gedung ke SPBU yang tadi Anda sempat sebutkan bahwa sangat dekat. Ini apakah SPBU kemudian tidak lagi boleh dioperasikan dan sejauh mana sterilisasi dilakukan? Ya, Edwin, hingga saat ini untuk SPBU sendiri tidak ada kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan karena memang untuk area dari sekitar lokasi kebakaran ini dilakukan sterilisasi sehingga tidak boleh dilintasi baik dari masyarakat yang untuk menggunakan, dan jalur-jalur pun ini dilakukan rekayasa lalu lintas ataupun pengalihan arus. Maksud kami untuk menghindari dari titik lokasi kebakaran, karena beberapa kali pun di sekitaran lokasi gedung ini masih terlihat adanya material yang berjatuhan ataupun kaca-kaca yang berada dari atas lokasi kebakaran. Karena untuk lokasi SPBU ini tidak begitu jauh, hanya sekitar 5 hingga 10 meter saja dari sisi bagian gedung, Edwin. Sehingga ditempatkan pula dari personil pemadam, kemudian juga ada polisi, hingga tim lainnya, Edwin, yang berada di SPBU untuk melakukan pengamanan. Jika terjadi adanya material yang terjatuh dari atas, maka akan dilakukan pemadaman segera, Edwin. Eril, untuk di daerah gedung sendiri, kalau dari pantauan Anda, selain mobil pemadam kebakaran yang ada di sekitar lokasi, tentunya mengelilingi dari titik kebakaran, apakah ada sisa dari mobil yang terparkir di sana yang kemudian harus menjadi sorotan juga, diperhatikan juga supaya api dari gedung tidak kemudian ikut membakar mobil-mobil yang terparkir? Dan untuk apakah di sana ada rubana, ada ruang bawah tanah untuk basement, penyimpanan mobil, atau seperti apa, Eril? Ya, Edwin, untuk sementara dari titik kami laporkan tidak terlihat jelas, Edwin, karena memang lokasi sekitaran pun ini dilakukan sterilisasi untuk memudahkan dari petugas pemadam kebakaran untuk mengakses masuk atau keluar, sehingga kami masih belum dapat melihat secara jelas dari dekat. Namun untuk sekitaran area jalanan ini pun sudah dilakukan sterilisasi sehingga tidak adanya kendaraan yang berada di sekitar pom bensin ataupun jalanan selain kendaraan milik dari pemadam kebakaran ataupun petugas yang melakukan pemadaman pada hari ini, Edwin. Baik, Eril. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa lebih dari 100 personel dan lebih dari 20 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan. Dan apakah sampai sekarang sudah ada pihak dari Gulkarmat Jakarta, Heril, yang hadir di sana? Edwin, tidak begitu terdengar jelas, Edwin, suaranya. Baik, Eril, kami nanti akan kembali update kepada Anda terkait dengan kebakaran yang terjadi di Gedung Bapenda Jakarta. Utamanya tadi terkait dengan kehadiran dari beberapa pimpinan, baik dari Dinas Gulkarmat Jakarta maupun dari Pemprov, seperti itu yang diwakili oleh Dinas Gulkarmat, maupun dari BPBD Jakarta dan Bapenda Jakarta. Terima kasih, Eril. Nanti kami akan update kembali kepada Anda. Tetaplah berhati-hati. Jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Junedi Saputra. Saudara, visual yang kami tampilkan baru dan kami akan kembali hadir di dalam Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Ragam sudut pandang.